Nah, ada orang datang kepada Rasulullah SAW. Arabi kalau nggak salah, orang Arabi itu orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman itu polos, ya polos. Saking polosnya mereka itu dalam tanda kutip agak berani sama Rasulullah. Agak berani. Karena apa? Kepolosan mereka, spontanitas mereka. Mereka tuh agak berani. Sementara sahabat yang lain tuh ketika depan Rasulullah tuh semua, nggak ada yang berani menengadahkan kepala saking haibahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang Arabi ini, kepolosan mereka, keluguan mereka menjadikan mereka itu spontan. Makanya banyak hadis itu dari Arabi. Banyak hadis itu dari Arabi. Dan ternyata hadis-hadis itu ternyata manfaat. Salah satunya itu datang, ya Rasulullah, waznabah. Lu kenapa? Ya Rasulullah, ani banyak dosa nih. Ani banyak dosa ya Rasulullah. Ani banyak dosa. Gitu. Ya kalau orang tahu datang begitu, ame gitu kan, lu kenapa? Gitu kan? Ya Rasulullah nggak begitu, enggak maksudnya. Orang Badui datang, ya Rasulullah waznabah. Ya Rasulullah, ani banyak dosa. Qul, ucapkan, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Dibaca tuh orang Badui. Baca lagi sampai 3 kali. Apa kata Rasulullah? Khalas, deh dosa-dosa itu diampuni. Tuh gara-gara orang Badui. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Halaman berapa? 69, Pak. 69. Yang mana? Wa ammal qunutu lin nazilati. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullah wa radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ulumi sa'ir salihin ila an qala wa amma, ketemu ya? Ketemu enggak? Ketemu ya. Wa amma, dan adapun al-qunutu, doa qunut lin nazilati, yaitu qunut nazilah. Maksudnya kunut ketika terjadi sesuatu. Ya, nazil itu sesuatu yang turun dari langit berupa bala, berupa musibah. Makanya salah satu doanya Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi sahib Sumtud Durar, itu beliau ini juga doa dianjurkan dibaca hari Selasa itu. Selain Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama, kan sering tuh ya pada update status tuh, Allahumma ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama ya Allah gitu kan. Nah, ini juga doanya Habib Ali Habsyi sahib Sumtud Durar untuk nangkal bala. Allahumma ya aliman bima yanzil ikfina syarra ma yanzil qabla an yanzil hatta la yanzil. Allahumma ya aliman bima yakun ikfina syarra ma yakun qabla an yakun hatta la yakun. Ya. Allahumma ya aliman bima yakun dulu baru yanzil. Allahumma ya aliman bima yakun. Ya Allah yang maha mengetahui apa yang akan terjadi. Ikfina syarra ma yakun. Cukupkan ya Allah diri kami dari keburukan yang akan terjadi. Qabla an yakun, sebelum terjadi, hatta la yakun, sampai itu enggak terjadi. Allahumma ya aliman bima yanzil, wahai Allah yang maha mengetahui apa yang turun dari langit. Ikfina syarra ma yanzil, cukupkan bagi kami keburukan yang turun dari langit. Qabla an yanzil, sebelum keburukan itu turun, hatta la yanzil, sampai keburukan itu enggak turun. Itu doanya Habib Ali Al-Habsyi. Jadi qunut lin nazilah, qunut untuk apa ya? Menangkal sesuatu yang turun dari langit berupa apa ya? Bala, ya musibah. Wa ammal qunutu, adapun doa qunut lin nazilati, ya untuk nazilah, untuk musibah apapun yang turun dari langit, fayustahabbu, maka hukumnya itu disunnahkan. Nah ini fi sairil maktubati, di setiap
sholat 5 waktu. Itu dia. Ya. Jadi kunut nazilah ini sekarang dianjurkan, disunnahkan ya oleh para ulama dibaca setiap sholat 5 waktu. Makanya kan Anda pernah ngomong bahwasanya di tarim itu ya, di tarim baik di Darul Mustafa maupun Jami' Tarim ataupun masjid manapun di tarim yang melaksanakan sholat berjamaah, setiap sholat fardu pada rakaat terakhir mereka selalu baca kunut nazilah. Jadi nggak pakai Allahumma hadinanya, langsung kunut nazilahnya ya setiap 5 waktu. Makanya kalau ntar ente ke tarim, amin. Jangan kaget, wah tiap hari kunut 5 waktu. Jangan heran. Ya, Anda pun ketika di Madinah sholat bareng sama Habib Muhammad Amin atau Habib Abdullah Ba'abud, ya, atau Habib Zain bin Sumit itu pakai apa namanya? Kunut. Iya. Iya. Karena sekarang udah menjelang perang dunia ketiga, Iran lagi ramai sama Israel. Mudah-mudahan ketemu di Piala Dunia tuh. Ya, gimana? Allahumma arhamna waltuf bina wahfazna wansurna wa farrij 'anna wal muslimin. Ya Allah rahmati kami. Lembutlah, Allahumma arhamna, ya Allah rahmati kami. Waltuf bina, dan lembutlah kepada kami. Wahfazna, dan jagalah kami. Wansurna, dan tolonglah kami. Wa farrij 'anna, dan bebaskan kami dari berbagai macam kesulitan. Wal muslimin, juga orang-orang muslim. Allahumma kfina wa iyahum. Ya Allah cukupkan bagi kami dan bagi mereka orang-orang muslim syarra masaibid dunya wad din, keburukan musibah dunia dan musibah agama. Allahumma aslihna, ya Allah perbaiki kami, wa aslih, dan perbaiki man fi salahihi salahul Islam wal muslimin, setiap orang yang mengurus kebaikan umat Islam dan kaum muslimin. Allahumma la tuhlikna, ya Allah jangan kau hancurkan kami, wa ahlik, dan hancurkan man fi halakihi salahul Islam wal muslimin, siapa orang yang ingin menghancurkan Islam dan umat Islam. Allahumma dfa', ya Allah idfa', tahan, ya tahanlah, warfa', angkatlah, anna, dari kami, wa anil muslimin, dan dari seluruh umat Islam, al-adza, berbagai macam gangguan, wal bala, wal waba, penyakit, wal amrad, penyakit juga, ya, wal asqam, penyakit juga, wal hurub, perang, wal fitan, fitnah, wal mihan, dan ujian, wa jami'a anwa'il bala, dan segala jenis bala, ma zahar minha, yang tampak, wa ma batan, yang tidak tampak, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu hai zat yang maha pengasih. Allahumma aslih li imam, ya Allah perbaiki pemimpin, wal ummah, dan umat, war ra'i, dan perbaiki para ra'i sama pemimpin juga, war ra'iyah, dan rakyat, wa alif baina qulubihim, dan persatukanlah hati mereka, wadfa' syarra ba'dihim an ba'd, dan tahanlah keburukan satu sama lain, waqtim lana bil husna, dan tutuplah usia kami dengan husnul khatimah, fi khairin, dalam kebaikan, wa lutfin, dalam kelembutan, wa afiyatin, dan dalam afiyah, bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai yang maha pengasih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya, boleh pakai an-nabiyil ummi, ya boleh juga enggak. Ada yang pakai Allah sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ada juga yang pakai wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, di sini ada yang menarik. Waqtim lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ditambahin kalimat khairin wa lutfin wa afiyah. Jadi kalau kita minta husnul khatimah, ya, kalau kita minta husnul khatimah, tambahin belakangnya, ya, fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya. Misalnya gini, Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ya Allah, kami meminta kepada husnul khatimah dalam kebaikan, ya, dalam kelembutan, dan dalam afiyah. Ya, karena ada kalau nggak salah yang cerita antara Habib Salim atau Habib Salim Syatiri atau Habib Zain bin Sumit, beliau cerita begini. Jadi di Mesir itu ada seorang wali min auliyaillah. Ma'ruf hadza rajul ma'ruf, wali min auliyaillah. Semua orang tahu dia wali min auliyaillah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata meninggalnya kebakaran. Meninggalnya karena peristiwa kebakaran. Ya.
Orang pada bingung. Memang ada yang menyebutkan kalau kebakaran tenggelam itu syahid. Cuman kan kayaknya gimana ya, apa namanya? Kebakaran gitu kan. Padahal seorang wali min auliya illah. Nah, sehingga pada saat malam dia meninggal, ada orang soleh ketemu itu wali yang meninggal karena peristiwa kebakaran. Ya, ditanya, ente kan ma'ruf, terkenal, wali min auliya illah. Orang soleh. Tapi kok ente meninggal karena peristiwa kebakaran? Gitu. Akhirnya dijawab, oh iya, ini waktu doa minta husnul khotimah sama Allah lupa mengatakan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Jadi lupa meminta Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Jadi husnul khatimah, ya, happy ending, tapi kita juga mau keadaannya bagus. Jangan mohon maaf nih, kecelakaan, ya, tenggelam, kebakaran, atau na'udzubillah min dzalik, terbunuh. Itu semua insyaallah husnul khatimah. Tapi kan kita pengennya yang bagus, ya, dalam keadaan sujud, dalam keadaan ruku, habis ngaji meninggal, habis mahallul qiyam meninggal. Kita pengennya begitu, ya. Nah, makanya itu diselipkan fi khairin wa lutfin wa afiyah. Jadi jangan cuman husnul khatimah. Nah, aneh dapat juga tuh dari aneh punya sahib Habib Ahmad bin Hasan Al-Idrus. Jadi kalau nggak salah kata Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi itu katanya kalau Habib Zain bin Sumit ini yang ngarang ini kitab nih, beliau masih hidup, mudah-mudahan panjang umur sehat afiat, ya. Itu kalau Habib Zain baca ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, ujungnya tambahin fil Madinah. Ya fil ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah fil Madinah gitu. Karena beliau pengen ya meninggal wafat di kota Madinah. Pengen kan? Anda pengen nggak? Anda pengen nggak? Pengen lah. Siapa? Insya Allah kata Nabi Muhammad SAW. Ada hadis nih. Ada hadis. Barang siapa yang sanggup, ya, yang bisa untuk dia wafat di kota Madinah, maka wafatlah di kota Madinah. Barang siapa yang sanggup di antara kalian yang wafat di kota Madinah, maka wafatlah di kota Madinah. Karena aku, kata Rasulullah, yang akan memberikan syafaat bagi orang yang wafat di kota Madinah. Ya, entah itu nanti dikubur di Baqi atau dikubur di Uhud, terserah deh. Dua-duanya yang penting Madinah. Karena sekarang kalau jamaah umrah itu ada sebagian dikuburkan di pemakaman Baqi, ada sebagian dikuburkan di dekat gunung Uhud. Gitu. Ya, wa hakadha. Khalas. Terus ma yuqalu ba'da sholati. Ma yuqalu, apa-apa yang dikatakan atau apa-apa yang diucapkan ba'da sholati, setelah sholat. Jadi ini azkar ba'da sholat. Ini zikir-zikir setelah sholat. Idza sallama, apabila telah salam, minas sholati, ya, dari sholatnya, istaghfarallah, maka hendaknya memohon ampun kepada Allah salasan, tiga kali. Ya, minimalnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Minimalnya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Itu minimalnya. Ya. Kalau mau tambahin astaghfirullahal azim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi waz dzunub. Itu. Atau yang biasa kita baca astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Nah, kalau kita baca yang tadi itu, yang ketiga, astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, itu seakan-akan kita minta istighfar, minta ampun buat semuanya. Buat kita, buat kedua orang tua kita, lalu buat orang-orang yang punya hak kepada kita, dan buat seluruh umat Islam yang masih hidup maupun udah meninggal dunia. Nah, sebagian ulama ngajarin tambahin wa masyayikhina astaghfirullahal azim li wa li walidayya wa li masyayikhina wa dhawil huquqil wajibati alaina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Kalau enggak hafal, ya udah cukup astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Thumma yaqulu, kemudian mengucapkan Allahumma antas salam. Ya Allah, antas salam, engkau adalah as-salam, yang memberikan keselamatan, kesejahteraan.
wa minkas salam, dan darimu keselamatan, darimu kesejahteraan, wa ilaika, dan kepadamu ya'udus salam, kembali semua keselamatan, kembali ke semua kesejahteraan. Fahayyina rabbana, maka hidupkanlah kami wahai Tuhan kami, bisalam, dengan kesejahteraan, dengan keselamatan, wa adkhilna, dan masukkanlah kami birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, darussalam, surga darussalam. Tabarakta, maha suci engkau ya Allah, tabarakta rabbana, maha suci engkau ya Allah, wa ta'alaita, dan maha tinggi engkau ya Allah, ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Allahumma la mani'ah lima a'taitah, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah setiap apa yang engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang mampu memberi dari setiap yang engkau cegah. Wala radda lima qadaita, dan tidak ada yang mampu segala sesuatu yang telah engkau tentukan. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak ada manfaat segala daya upaya di hadapanmu. Ya. Kayak kata Imam Haddad, la tukthir hammak ma quddir yakun. La tukthir hammak ma quddir yakun. Jangan kebanyakan ngayal. Ya, jangan kebanyakan berangan-angan. Ma quddir, apa yang ditakdirkan Allah, yakun. Bakalan terjadi. Kalau takdirnya kita modelnya begini, ya, udah mustahil jadi presiden. Udah mustahil jadi wakil presiden. Udah terima aja. Terima nasib. Ya, jangan berandai-andai. Ya. Ya. Allahumma inni ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah aku untuk mengingatmu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husni ibadatika, dan untuk memperbaiki ibadah kami kepadamu. Subhana, maha suci, man la ya'lamu qadrahu ghairuhu, maha suci zat yang tidak ada orang atau siapapun yang tahu keagungannya kecuali dia. Jadi maha suci Allah yang tiada satupun yang tahu keagungan Allah kecuali Allah. Wala yablughul wasifuna sifatah, dan zat yang tidak mampu disifatkan oleh setiap orang yang memberikan sifat. Subhana rabbiyal ali, maha suci Allah Tuhanku yang maha tinggi, al-a'la yang maha tinggi, al-wahhab yang maha memberikan karunia. Ya. Itu. Summa, kemudian subhanallah. Dia baca subhanallah berapa kali? 33, 33 kali. Walhamdulillahi, dan baca alhamdulillah kadzalika, demikian juga, yaitu 33 kali. Wallahu akbar, dan Allahu akbar berapa kali? Kadzalik, 33 kali. Wa yaqulu tamamal mi'ati, dan dia mengatakan dengan tujuan untuk menyempurnakan agar jadi 100, apa ya? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, di sini enggak ada yuhyi wa yumit. Kalau kita biasanya pakai yuhyi wa yumit. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdah yang maha esa, la syarikalah yang tiada sekutu baginya, lahul mulku baginya segala kerajaan, wa lahul hamdu dan baginya segala puji, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha mampu atas segala sesuatu. Fa fil hadithi, dan di dalam hadis, man qala dzalika, barang siapa yang mengatakan demikian itu, dubura kulli salatin, setiap selesai salat, ghufirat lahu dzunubuhu, maka diampuni baginya dosa-dosanya, wa in kanat mithla zabadil bahr, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Rawahu Muslim. Ya, riwayat Imam Muslim. Nah, di sini ulama juga ada ikhtilaf. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, ketika Nabi Muhammad mengatakan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu ulama tuh selisih paham. Diampuni dosanya, itu dosa kecil atau dosa besar? Dosa kecil atau dosa besar? Nah, sebagian besar ulama mengatakan ketika Rasulullah mengutarakan sebuah hadis yang ada kayak ini, ghufirat lahu dzunubuhu atau ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, itu dikatakan bahwasanya dosa kecil. Duna az-dzunub al-kabira, selain dosa besar. Karena dosa besar itu butuh taubat. Dosa besar itu butuh taubat. Dan taubat itu syaratnya berat. Yang pertama, taubat itu syaratnya apa? An-nadamah, penyesalan.
Yang kedua, al-iqla, ya, minha. Udah, tinggalin itu maksiat. Ya. Yang kedua, meninggalkan maksiat. Yang ketiga itu, ya, sungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Jadi kalau misalnya kita istighfar, tobat, dosa lagi, istighfar, tobat, dosa lagi, itu kira-kira gimana itu? Hah? Itu tobat apa yang namanya Wadi itu? Tobat sambal. Ya. Tapi enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kata Umar bin Hafiz, ya, la ta'jiz 'anit taubah. Ya, la ta'jiz 'anit taubah. Jangan pernah merasa lemah, ya, merasa enggak sanggup, merasa enggak mampu untuk bertaubat. Ya, wa in kunta ta'ud ila al-ma'siyah, ya, fil yawm, ya, akthar min 100 marrah, la ta'jiz 'anit taubah. Seandainya kalian dalam sehari itu, ya, 100 kali taubat, lalu 100 kali maksiat, la ta'jiz 'anit taubah. Jangan pernah berputus asa, ya, untuk bertaubat. Karena bisa jadi di salah satu pertaubatan kita Allah nerima, lalu Allah hilangkan dalam diri kita, ya, hubbul ma'asi, cinta kepada maksiat. Makanya ada doa bagus tuh. Ini doa bagus. Allahumma habbib ilainal iman. Allahumma habbib ilainal iman. Ya Allah, jadikan diri kami ini cinta, senang kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qulubina, dan jadikanlah iman itu terhias dalam hati kami. Wa karrih ilainal kufra, dan jadikanlah kami ini benci terhadap kekufuran, wal isyan, dan kemaksiatan. Wa ja'alna, dan jadikanlah kami wahai Allah minar rasyidin, orang-orang yang lurus, ya, enggak belok. Kita kan pengen suatu saat kita lurus. Kalau sekarang kita masih kanan kiri, ya. Istiqomah itu berat. Yang gampang itu istirahat. Ya, istiqomah itu berat. Yang gampang istirahat deh. Ya. Ya. Kita doain. Kita doain diri kita sendiri, minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan aneh istiqomah. Istiqomah itu konsisten, lurus udah. Udah enggak macam-macam lagi udah. Ya, udah enggak macam-macam lah lagi. Bisa nggak kayak begitu? Bisa nggak? Oh, bisa. Ya, kata Umar, ya, hati orang-orang kafir, jika Allah berkehendak malam itu dia beriman, dia akan beriman. Jika Allah berkehendak malam itu dia beriman, dia akan beriman. Lalu hati orang-orang yang beriman, jika Allah berkehendak saat itu dia kafir. Jadi kita baina yadaillah, ya, berada di, maksudnya di hadapan kekuasaan Allah. Makanya doa akhir pada tahiyat apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku ala dinik, ya, di atas agamamu. Maka selalu doa itu minta apa? Minta supaya hati kita istiqomah, lurus. Ya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, la tuzigh, jangan sesatkan qulubana, hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Makanya yang paling mahal turun ke alam dunia itu apa? Taufik dan hidayah. Bukan pemain bulu tangkis, bukan. Bukan taufik hidayah pemain bulu tangkis, bukan. Taufik dan hidayah. Itu yang paling berharga, yang turun dari langit ke alam dunia. Itu. Dan enggak semua orang dah dapat. Ya. Makanya minta hidayah, ya Allah, hidayah. Kita minta berapa kali minimal sehari? 17, dengan mengatakan ihdinas siratal, ihdina, ya. Tunjukkanlah kami, ya Allah, berikanlah kami hidayah, ya, siratal mustaqim, ke jalan yang lurus, yaitu tsabbitna ala dinil Islam, tetapkanlah kami, jadikanlah kami orang konsisten dalam menjalankan ajaran agama Islam, gitu. Baik, summa, kemudian setelah tadi itu baca apa namanya? Nah, kan kita nggak biasa megang tasbih ya. Ente kalau megang tasbih lucu kali ya. Ente ngaji nih, masing-masing di ente tasbih gitu. Lucu kali ya. Aneh aja gitu, aneh gitu kan. Biasa nggak megang tasbih, bawa tasbih. Tasbih mahal nih, lain doang mah nih, tasbih gue 1 juta, wah 1 juta. Tasbih ada yang mahal itu. Tasbih ada yang mahal. Anda punya tasbih, ini 1 juta nih beli. Ya, nggak dipakai. Ya, gitu. Nah, kalau nggak pakai tasbih, pakai tangan. Pakai tangan kan? Di tangan kita kan ada, terserah kita mau pakai yang apa?
ini apa nih? Telapak jari, ngitung pakai telapak jari atau ngitung pakai apa namanya? Lipatan ya jari. Kalau ente ngitung bisa pakai apa? Telapak atau lipatan? Lipatan atau telapak? Kalkulator lah. Yo. Enggak, ini biasanya kalau zikir pakai tangan nih. Pakai telapak atau pakai lipatan biasanya? Beda-beda deh. Ada yang telapak. Yang penting jumlahnya sama-sama masing-masing 3. Nah, ente biasanya kanan kiri apa kanan doang? Kan 3-3 tuh. Kan 3-3 ya. Berarti kan kalau begini berapa? 30. Tinggal tambahin 3. Ente kanan kiri apa kanan doang? Nah, kata Syekh Ali Jum'ah, yang bagus tuh kanan doang. Yang bagus tuh kanan doang. Jadi udah pakai ya gini, udah. Berarti kalau sini berapa? 15 balik lagi. Ya, 30 tambahin 3. Gitu. Ya. Itu kalau nggak pakai tasbih. Wah, ini punya tasbih yang 1000 katanya. 1000. Masya Allah. Jangan salah. Ulama-ulama Hadramut tasbihnya gede-gede. Kalau suatu saat kita ke Al-Hawi di Hadramut, tempatnya Imam Haddad, itu di Masjid Imam Haddad itu ada kayak modelnya kayak Hijr Ismail, tau gak Hijr Ismail? Itu dalamnya tasbih Imam Haddad ini. Segede-gede gini tasbihnya nih, kayunya. Wah, itu katanya 1000. Jadi orang Tarim tuh dulu hitung itu gitu. Apa namanya? Terus kalau nggak salah siapa ya? Habib Ali Habsyi punya juga tuh. Tasbih yang 1000 di koper taruh tasbihnya. Saking gedenya. Gitu. Pakai tasbih bid'ah enggak? Enggak. Karena dulu sahabat ada yang pernah ngitung pakai batu. Ada yang pernah ngitung pakai batu, ditanya. Itu batu buat apaan? Ini batu buat ngitung zikir ya Rasulullah. Enggak diingkarin sama Rasulullah. Enggak diingkarin. Maka ulama mengkiaskan batu itu dengan tasbih. Gitu. Wah, nanti kalau udah megang tasbih mau istiqomah nanti pasti deh. Masya Allah. Ini udah pakai kain, koko, peci, mana-mana tasbih. Belajar nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, asal jangan ke ZM buat tasbih. Nungguin pengajian, liatin orang-orang. Wah, ada wali baru nih. Gitu. Jadi kanan dua-duanya ya. Jadi jangan pakai kiri. Jadi ngitung kanan dua-duanya. Gitu. Summa kemudian yarfa'u, dia mengangkat yadaihi, kedua tangannya, wa yad'u, dan dia berdoa bima syaa, apa aja yang dikehendakin. Angkat dua tangannya. Doa itu boleh menjauhkan antara dua telapak tangan, boleh menempelkan antara dua telapak tangan. Menengadahkan tangan kita kemana? Ke langit. Karena as-sama'u qiblatud du'a. Langit itu kiblatnya doa. Seperti mana? Al-Ka'bah itu kiblatus shalah. Ka'bah itu kiblatnya salat. Tapi bukan berarti Allah ada di Ka'bah, bukan berarti Allah ada di langit. Kenapa kok Allah jadikan Ka'bah sebagai kiblatnya salat? Kenapa Allah menjadikan langit sebagai kiblatnya doa? Allah itu hanya ingin apa? Ittihadul muslimin. Muslim itu bersatu. Agar jangan beda. Sehingga satu komando. Satu komando. Fa aina tuwallu fa thamma wajhullah. Fa lillahil masyriq wal maghrib, milik Allah. Barat dan timur. Fa inama dimanapun kamu berada, ketika mau sholat, hadapkan wajahmu atau hadapkan dirimu ke arah Masjidil Haram. Nah, di Indonesia itu kiblat arah mana? Jangan jawab Ka'bah. Mengalah Ka'bah. Mari arah barat. Kiblat itu arah barat. Jadi arah barat kanan dikit ya. Arah barat kanan dikit. Udah, itu arah kiblat. Arah kiblat. Jangan kita sholat malah ngadep timur. Itu berarti menyalahi kiblat. Nggak boleh. Gitu loh. Jadi Allah jadikan Ka'bah sebagai kiblat sholat. Allah jadikan langit sebagai kiblat doa. Bukan untuk mempersatukan kaum muslimin. Bukan untuk menunjukkan bahwasanya Allah ada di sana, enggak. Subhanallah, maha suci Allah. Allah nggak punya tempat. Allah laisa lahu makan. Allah itu nggak punya tempat. Allah nggak di atas, Allah nggak di bawah.
Ya, Allah nggak di kanan, Allah nggak di kiri, Allah juga nggak di mana-mana. Ya, Allah laisa lahu makan, nggak punya tempat. Jangan dipikirin karena logika nggak masuk. Cukup amantu billah, percaya aja udah. Ya. Khalas, ya. Wa yaftatihu, dan dia membuka du'aahu, doanya, bil hamdi, dengan pujian, wasana'i, hamd, sana pujian, hamd pujian, sana pujian. Ya, minimalnya dengan a'adallah, untuk Allah minimalnya baca apa? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Itu minimalnya. Wa bis salati wassalami ala Rasulillah, dan dengan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi minimalnya doa tuh mukaddimahnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habis itu doa. Itu doa. Wa yanbaghi, dan hendaknya, an yataharra, ya, untuk memilih, ya, untuk mengusahakan al-ad'iyatah al-ma'thurah, doa-doa yang ma'thur, artinya doa-doa yang punya riwayat. Ya, khususnya riwayat dari Quran atau riwayat dari hadis. Sebaik-baiknya doa adalah doa yang ada dalam Al-Quran dan doa yang ada dalam hadis. Sebaik-baiknya doa. Lalu setelah itu urutannya doa para sahabat, orang-orang soleh. Jadi sebaik-baiknya doa, pertama doa yang dari mana? Dari Quran. Lalu yang kedua dari hadis, yang ketiga dari orang-orang soleh. Mau itu sahabat, mau tabi'in, siapapun orang-orang soleh. Itu urutannya yang ketiga. Gitu. Dan banyak. Banyak. Salah satunya doa yang sering dibaca oleh Ustaz Alwi kan, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubina wa rahmatuka arja' indana min a'mali. Riwayat itu mufrad. Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubi wa rahmatuka arja' indi min a'mali. Sighah atau redaksinya di hadis itu mufrad. Nah, ada orang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arabi kalau nggak salah, orang Arabi itu orang-orang Arab Badui, Arab pedalaman. Orang Arab pedalaman itu polos. Ya, polos. Saking polosnya mereka itu dalam tanda kutip agak berani sama Rasulullah. Agak berani. Karena apa? Kepolosan mereka, spontanitas mereka. Mereka tuh agak berani. Sementara sahabat yang lain tuh ketika depan Rasulullah tuh semua nggak ada yang berani menengadahkan kepala saking haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang-orang Arabi ini kepolosan mereka, keluguan mereka menjadikan mereka itu spontan. Makanya banyak hadis itu dari Arabi. Banyak hadis itu dari Arabi, dan ternyata hadis-hadis itu ternyata manfaat. Salah satunya itu datang, ya Rasulullah, waznabah. Lu kenapa? Ya Rasulullah, ani banyak dosa nih. Ani banyak dosa ya Rasulullah. Ani banyak dosa. Gitu. Ya kalau orang tahu datang begitu, ame gitu kan, lu kenapa? Gitu kan? Ya Rasulullah nggak begitu, enggak maksudnya. Orang Badui datang, ya Rasulullah waznabah. Ya Rasulullah, ani banyak dosa. Qul, ucapkan, Allahumma maghfiratuka awsa' min dzunubi wa rahmatuka arja' indi min amali. Dibaca tuh orang Badui. Baca lagi sampai 3 kali. Apa kata Rasulullah? Khalas, dosa-dosa itu diampuni. Tuh gara-gara orang Badui itu. Ya. Lalu ada lagi. Hadis almar'u ma'aman ahab, itu gara-gara orang Badui. Rasulullah lagi khutbah Jumat. Ini orang Badui baru datang soal Jumat, baru Islam gitu kan. Kan nggak tahu dia kan. Yang namanya Jibril Islam, Rasulullah lagi khutbah Jumat di Masjid Nabawi. Ya. Ya Rasulullah, atas sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat? Kapan kiamat ya Rasulullah? Orang lagi khutbah. Lu ngapain nanya kiamat? Mungkin kalau aneh khotibnya begitu kali. Lu ngapain nanya kiamat, lagi khutbah juga. Tapi Rasulullah enggak. Dijawab sama Rasulullah. Ya dijawab. Ya, enggak, didiemin. Didiemin sama Rasulullah
Setelah sholat, Rasulullah nanya, aina sa'il? Mana itu tadi yang nanya? Mana tadi yang nanya? Ini makhluknya nih. Yang nanya Rasulullah. Gitu kan? Ma'adatta laha. Ma'adatta laha. Ente udah nyiapin apaan? Ente udah nyiapin apaan? Ya. Ma'adatu illa hubballahi wa rasulih. Ane nggak nyiapin apa-apa kecuali cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul. Orang Arab Badui ngomong gitu tuh. Apa kata Rasulullah? Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama seseorang yang dia cintai. Itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang awalnya mangkal, tahu mangkal ya? Gedek, lu siapa nih? Tiba-tiba datang hari kiamat. Tiba-tiba beliau di akhir itu, tidak pernah aku mendengar perkataan yang keluar dari Rasulullah, ya, melainkan perkataan tidak pernah aku merasa gembira dengan apa yang diucapkan oleh Rasulullah, melainkan ucapan tadi itu. Almar'u ma'aman. Sayyidina Anas bin Malik girang Rasulullah ngucap kayak gitu. Berkah siapa itu? Berkah Arabi. Makanya kadang-kadang tuh orang-orang yang polos, yang lugu, kadang-kadang suka nanya di majelis-majelis itu, kadang-kadang ngasih syafaat itu. Ya, ngasih siapa? Ngasih syafaat. Ngasih siapa? Gitu. Wah, kata itu seperti itu. Panjang nih. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Ya, panjang nih. Panjang, ya. Apal enggak? Apal enggak? Ya. Ya. Kalau kita nggak apal, ya, stok doa kita dikit, ya, stok doa kita dikit. Gue mau apaan lagi nih? Bingung. Ini mau apaan lagi ya Allah? Apaan lagi nih? Bingung. Semua doa yang diapal udah keluar. Apaan lagi nih? Ya. Gimana caranya? Ya gimana caranya? Kita dibingung nih. Apaan lagi? Yang mesti kita doakan. Makanya doa terbaik yang menurut aneh, ya, kita ucapkan selagi kita bingung meminta apa sama Allah. Ya bingung meminta apa? Semuanya udah kita sebutin. Atau mungkin kita pengen nyebutin sesuatu tapi lupa. Udah doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Allahumma ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir, hajatuna kathir. Kathir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma ya Allah, ya man la yahtaj. Wahai Allah, zat yang kagak butuh ilal bayan wa tafsir, enggak butuh penjelasan. Wahai Allah, zat yang tidak butuh penjelasan. Hajatuna kathir. Hajat saya banyak ya Allah. Hajat saya banyak. Ya Allah, saya enggak perlu nyebutin hajat saya, tapi hajat saya banyak dan Engkau tahu walaupun saya enggak sebutin. Udah, iya kan? Betul nggak? Udah gitu aja tuh. Orang-orang soleh tuh. Kalau udah ngarang doa. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir, hajatuna katsir wa anta alimun biha wa khabir. Hajat kami banyak ya Allah dan Kau tahu hajat kami. Makanya itu Sayyidi Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari itu mazhabnya, mazhab dalam doa nih. Itu ketika doa itu nggak usah detail, detail. Ya Allah, seperti biasa. Kan Kau udah tahu ya Allah, apa yang hamba inginkan, apa yang hamba butuhkan, Engkau udah tahu. Nggak perlu dijelasin lagi ya Allah. Hamba takut Engkau mengatakan hamba ini bawel. Karena kata menurut Syekh Ibnu Athaillah Sakandari, kalau kita doa itu terlalu detail, seakan-akan kita mendikte Allah. Mungkin kalau itu Allah, ente ngapain? Anda udah tahu gitu mungkin. Begitu. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Udah nggak apa-apa. Ya Allah, seperti biasa. Nggak apa-apa. Itu mazhabnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Nggak apa-apa. Selama ada ulama yang mazhabnya kayak gitu, ikutin, nggak jadi masalah. Atau kita doa dengan Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Ya Allah, kami berdoa dengan doa yang diminta sama Nabi dan orang-orang soleh. Ya Allah, kami berdoa, kami meminta kepadamu dengan apa yang diminta oleh Nabi dan apa yang diminta oleh orang-orang soleh. Wah, udah kelar tuh.
Wa na'udzubika mimma sta'adzaka minhu 'abduka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ibadukas salihun. Dan kami berlindung kepadamu dari segala keburukan yang mana Nabi berlindung dan juga orang-orang saleh berlindung. Oh itu. Itu namanya ad-da'watul jami'ah. Doa yang semuanya dah dapat. Udah, makanya kalau bingung besok itu aja deh. Doanya Syekh Abu Bakar bin Salim. Doanya apa namanya? Apa yang tadi? Karena aneh yakin stok doa ente pasti dikit. Aneh yakin stok doa ente pasti dikit. Pasti doa itu apa? Pertama Rabbil firli wali walidayya, kedua Rabbana atina pasti itu. Pasti. Habis itu atau Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim tub alaina. Ini udah pasti. Udah gitu aja. Boleh enggak begitu? Boleh enggak? Boleh, enggak jadi masalah. Tapi beda dengan Imam Ghazali. Dua-duanya sufi, ahli tasawuf. Imam Ghazali itu kalau doa tuh kudu detail, minta sama Allah. Karena Allah itu senang diminta. Makanya dalam hadis qudsi itu ketika sepertiga malam itu Allah tuh nyari. Ainal mustaghfirun. Mana orang-orang yang beristighfar? Mana orang-orang yang minta? Orang-orang yang beristighfar pada malam ini aku ampuni, kata Allah. Orang-orang yang meminta pada malam ini aku berikan. Tuh. Jadi dua-duanya mazhabnya beda. Terserah ente mau ngikutin yang mana. Yang pertama mengatakan Allah itu Maha tahu. Enggak butuh kita jelasin dengan detail. Yang kedua Allah itu senang diminta. Gitu. Jadi yang mana kira-kira? Mau bikin mazhab baru ini. Gitu ya. Ini doanya panjang nih. Kalau dia atu-atu apa namanya? Jadi panjang lagi. Dan juga aneh yakin kalau ente doa pasti belum tentu tahu artinya. Betul nggak? Betul nggak? Kita doa nggak taunya doa buat apa? Gitu kan? Udah, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an.